Halo, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa kayak terjebak sama pikiran sendiri? Nah, kali ini kita akan ngebongkar sebuah ide yang revolusioner dari Joseph Nguyen tentang gimana caranya menemukan kedamaian sejati, dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Kita semua pernah ngalamin ini kan? Lagi enak-enak, harinya cerah, tiba-tiba muncul satu pikiran negatif dan blam, mood langsung hancur. Tapi gimana kalau ternyata bukan pikiran itu sendiri yang jadi masalahnya? Yuk kita cari tahu kenapa sebuah pikiran bisa punya kekuatan sebesar itu. Oke, siap-siap ya. Di sini kita akan menantang semua hal yang mungkin selama ini Anda kira Anda tahu tentang kebahagiaan dan stres. Karena pemahaman yang akan kita gali sama-sama ini bisa jadi mengubah cara pandang Anda terhadap pikiran Anda selamanya. Konsep pertama yang harus kita pahami bareng-bareng adalah panah kedua. Ini adalah perbedaan yang krusial banget antara apa yang terjadi pada kita dan gimana kita bereaksi terhadapnya. Memahami ini tuh benar-benar kunci dari segalanya. Kutipan ini dalam banget ya. Ini nunjukin sebuah kebenaran yang mungkin agak nggak nyaman. Seringkali kita lebih milih penderitaan yang udah kita kenal, cuma karena kita takut sama sesuatu yang baru. Bahkan kalau itu adalah kedamaian. Anehnya, kita terikat sama rasa sakit kita sendiri. Nah, ini dia intinya. Rasa sakit itu nggak bisa dihindari. Kehilangan pekerjaan, putus cinta, itu semua bagian dari hidup. Tapi penderitaan, nah itu adalah cerita negatif yang kita putar berulang-ulang di kepala kita. Dan bagian terbaiknya adalah cerita itu sifatnya opsional. Perumpamaan dari Buddha ini ngejelasinnya pas banget. Panah pertama itu kejadian buruk yang menimpa kita. Itu rasa sakit. Tapi panah yang kedua, itu adalah saat kita bereaksi dengan marah atau nyalahin diri sendiri. Itulah penderitaan. Dan yang paling penting, kita sendiri yang pegang busur untuk panah kedua itu. Oke, jadi kalau bukan kejadian di luar sana yang nyebabin penderitaan kita, terus apa dong? Sekarang kita akan gali lebih dalam lagi, sampai ke akar masalahnya. Coba dipikirin ini. Gimana mungkin kejadian yang sama persis bisa bikin satu orang menderita banget, sementara orang yang lain ngerasa damai-damai aja? Jawabannya bukan di luar sana, tapi di dalam sini, di pikiran kita. Coba kita lihat skenario ini. Ada dua orang di satu kedai kopi. Orang A terjebak dalam badai stres dan kecemasan di kepalanya. Sementara orang B di meja sebelahnya lagi menikmati momen dengan tenang. Lingkungan mereka sama persis, tapi dunia batin mereka benar-benar berbeda. Dan inilah jawabannya. Akar dari penderitaan kita itu bukan peristiwanya, tapi pemikiran kita tentang peristiwa itu. Bukan pekerjaan Anda yang bikin stres, tapi pikiran Anda tentang pekerjaan itulah yang bikin stres. Ini sebuah pencerahan yang bisa mengubah segalanya. Nah, sekarang kita sampai di perbedaan yang paling penting dari semua ini. Bedanya antara punya pikiran dan tindakan berpikir. Memahami ini adalah kunci utamanya. Coba bayangin, pikiran itu kayak awan di langit. Mereka datang dan pergi gitu aja secara spontan. Kita nggak menciptakan mereka, kita cuma menyaksikannya lewat. Mereka itu cuma materi mental yang mentah. Nah, berpikir itu baru beda. Ini adalah saat kita secara aktif terlibat dengan awan tadi. Kita menilainya, kita menganalisisnya, kita khawatir awan itu bakal jadi badai. Ini adalah sebuah tindakan yang kita lakukan, dan inilah yang menyebabkan penderitaan. Perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Pikiran itu rasanya ringan, kreatif, dan datang dari sumber yang lebih luas. Sebaliknya, berpikir itu berat, merusak, dan didorong oleh ego kita. Anda bahkan bisa merasakan bedanya secara fisik dan emosional loh. Sederhananya kayak gini, pikiran itu menciptakan, berpikir itu menghancurkan. Ide-ide brilian muncul sebagai pikiran. Kecemasan dan keraguan datang dari berpikir. Kuncinya adalah menyadari bahwa kita nggak harus menanggapi setiap pikiran yang lewat di kepala kita. Oke, jadi kita udah tahu nih kalau masalahnya adalah berpikir yang berlebihan. Terus, solusinya gimana dong? Gimana caranya kita bisa menemukan kejernihan di tengah semua kebisingan itu? Ini pertanyaan yang bagus banget. Karena kalau kita mencoba berhenti berpikir, yang ada kita malah makin kenceng mikirnya kan? Jawabannya bukan dengan melawan, tapi sesuatu yang jauh lebih sederhana, kesadaran. Coba bayangin deh, pikiran Anda yang lagi kacau itu kayak semangkuk air yang diaduk-aduk sama lumpur. Semuanya keruh, Anda nggak bisa lihat dasar mangkuknya sama sekali. Nah, itulah yang terjadi saat kita berpikir secara berlebihan. Lalu apa yang terjadi kalau Anda membiarkan air keruh itu diam? Lumpur-lumpurnya akan mengendap dengan sendirinya dan airnya kembali jernih. Pikiran kita bekerja dengan cara yang sama persis. Keadaan alaminya itu jernih.
Kita nggak perlu melakukan apa-apa untuk menjernihkannya selain berhenti mengaduk-aduknya. Jadi solusinya adalah kesadaran. Saat Anda merasakan gelombang stres atau cemas, cukup perhatikan dan bilang ke diri sendiri, saya lagi berpikir lagi nih. Jangan dilawan. Hanya dengan menyadarinya, Anda melepaskan cengkeramannya, dan pikiran itu akan berlalu dengan sendirinya. Akhirnya, apa yang terjadi ketika kita berhasil keluar dari kebisingan berpikir ini? Kita membuka akses ke sebuah alat navigasi yang jauh lebih kuat di dalam diri kita. Bahkan sekelas Albert Einstein pun paham soal ini. Pikiran rasional kita, si pemikir itu, hanyalah seorang pelayan. Hadiah sesungguhnya adalah intuisi kita. Ketika kita berhenti terlalu banyak berpikir, kita memberi ruang bagi si anugerah ini untuk berbicara. Anggap saja intuisi itu adalah GPS batin Anda yang bekerja secara real-time. Ia nggak perlu menganalisis panjang lebar, ia hanya tahu langkah selanjutnya apa. Ketika Anda berhenti mencoba memikirkan segalanya, Anda akhirnya bisa mendengar arahannya yang tenang dan hampir selalu benar. Jadi, saya akan akhiri dengan satu pertanyaan ini untuk Anda. Apa yang mungkin bisa Anda ciptakan, selesaikan, atau rasakan jika Anda berhenti berusaha begitu keras untuk memikirkan semuanya? Bagaimana jika kedamaian sejati itu hanya berjarak satu langkah dari berhenti mencoba? Coba renungkan.